teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di video saya di mata kuliah praktik teknik digital. Oke, kali ini kita akan bahas sinkronus dan asinkronus counter. Jadi, counter itu merupakan salah satu rangkaian elektronika digital yang menggunakan urutan logical digital dan dipicu oleh pulse atau clock. Lalu, counter biasanya mencacah atau menghitung dalam biner dan dapat dibuat untuk berhenti atau berulang ke hitungan awal setiap saat. Jadi dia akan mengulang kalau hitungannya sudah sampai akhir. Lalu pada counter yang berulang, jumlah kondisi biner yang berbeda menunjukkan modulus atau mode counter. Contohnya, counter yang mencacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secara berulang itu disebut modulus 8 atau mode 8. Jadi rangkaian dasar counter adalah beberapa flip-flop yang jumlahnya itu bergantung pada mode yang diperlukan. Secara umum counter terbagi menjadi dua jenis, yaitu asinkron counter dan sinkron counter. Pertama kita akan bahas asinkron counter. Jadi asinkron counter itu merupakan counter yang memasukkan clock pemicunya tidak terhubung ke setiap flip-flop secara langsung. Jadi clock pemicunya itu harus merambat dari setiap flip-flop untuk mencapai masukan flip-flop yang berikutnya. Jadi asinkron itu ada up counter dan down counter. Di sini ada rangkaian yang 4 bit dan juga timing diagramnya. Dapat kita lihat di sini ada 4 flip-flop. Ini adalah 4 bit. Lalu nanti kita akan praktekkan, sekarang kita lanjut materi dulu. Selanjutnya adalah sinkronus counter. Jadi dia merupakan counter yang masukkan clock pemicunya itu dihubungkan ke setiap flip-flopnya. Jadi setiap flip-flop itu beroperasi dengan masukkan transisi clock yang sama. Jadi kayak sebelumnya udah kita bahas tentang shift register itu adalah rangkaian sinkron karena setiap flip-flopnya terhubung dengan clock secara langsung. Jadi dapat dipastikan sinkron counter harus dipastikan bahwa setiap flip-flop menahan transisi luarannya sampai tiba gilirannya. Nah, dapat kita lihat di sini ada rangkaiannya 4 sinkron up counter dan 4 bit sinkron down counter. Jadi ada tambahan gerbang N di sini untuk yang up, lalu yang untuk down dihubungkan yang pada bagian sini. Lalu selanjutnya ada ring counter. Jika output dari shift register diumpankan kembali ke input, akan muncul ring counter. Jadi ini outputnya dihubungkan kembali ke data inputnya. Jadi pola data yang terdapat pada shift register akan mengulang selama pulsa clock diterapkan. Jadi pola data yang akan berulang setiap 4 pulsa clock pada gambar di bawah ini. Karena ini ada 4 flip-flop. Nah, ini dapat dilihat timing diagramnya. Lalu selanjutnya ada Johnson counter. Jadi dia merupakan penghitung sinkron yang bekerja dengan menyalurkan keluaran terbalik dari flip-flop terakhir langsung kembali ke masukan flip-flop pertama. Jadi Johnson counter ini juga dikenal sebagai twisted string atau switch tail karena dia membalik input kebalikannya yang akan diteruskan ke inputnya. Langsung saja kita coba praktekkan. Di sini saya sudah siapkan rangkaiannya, teman-teman. Di sini ada asinkron up counter, yang ini asinkron yang down. Langsung aja kita coba. Di sini up counter itu jadi dia menghitung dari yang paling kecil ke semakin datanya besar. Jadi pada bagian sini ada LSB atau least significant bit dan di sini yang most significant bit. Di sini
Jadi coba kita terapkan. Nah, semuanya ini akan menghitung dari awal, yaitu dari 0, lalu diberikan clock lagi, dia akan 1, lalu 2, 3, 4, dan seterusnya sampai semuanya menjadi 1, 1, 1, 1. Lalu kalau sudah begini, dia akan mengulang dari awal kembali. Begitu teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada asinkron down counter. Jadi dia akan menghitung dari yang paling besar, data paling besar, lalu menghitung mundur. Kita coba. Di sini dari 1, 1, 1, 1, lalu dia jadi 1, 1, 1, 0, lalu selanjutnya juga makin berkurang. Jadi ini kan 8, 4, 2, 1, 8 tambah 4, 12, lalu kalau di sini 1, dia 2, berarti 14 tambah 1, 15. Berarti dia menghitung mundur dari 15 sampai ke 0. Lalu jika ini tadi 0, berarti 8 ditambah 4, 12, ditambah 2, 14. Lalu selanjutnya jika ini 8 tambah 4 tambah 1, berarti 13. Lalu di sini 12, 11, 10, dan seterusnya sampai dia 0. Ketika dia sudah 0 seperti ini, dia akan mengulang kembali dari awal. Begitu teman-teman. Lalu untuk asinkron ini, dia clocknya hanya terhubung pada flip-flop pertama. Dapat kita lihat di sini juga sama yang ini. Lalu kita coba bandingkan dengan yang sinkron. Ini clocknya terhubung ke semua flip-flop, yang down counter juga. Jadi kita coba yang sinkron. Ini sama aja. Kalau up dia menghitung dari atas. Maksud saya menghitung dari kecil sampai besar. Jadi ini dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, 2 tambah 1, lalu selanjutnya begitu seterusnya sampai semuanya 1, 1, 1, 1. Lalu ketika semuanya sudah 1, 1, lalu akan kembali ke 0. Begitu juga yang sinkron down counter. Jadi dia akan menghitung dari besar turun ke bawah. Gini awalnya, lalu dia akan menghitung turun, hitung mundur. Lalu ketika sudah sampai 0000, dia akan mengulang kembali dari 1111. Lalu untuk ring counter. Jadi di sini dapat kita lihat outputnya terhubung kembali ke inputnya. Di sini data berjalan dari sini ke sini. Lalu Q2. Lalu data akan berjalan kembali ke Q3, lalu diumpankan kembali ke input pertama. Begitu seterusnya. Lalu kalau Johnson counter yang diumpankan kembali ke depan adalah output keynote-nya. Lalu jadi ini ketika key adalah high, maka keynote-nya adalah low. Lalu yang diumpankan, lalu ketika dia low, maka keynote-nya menjadi high dan diumpankan ke input pertama lagi. Begitu seterusnya. Ketika ini high key-nya, lalu dia umpan balik outputnya low. Lalu akan diteruskan kembali diproses.
Baik, gitu teman-teman. Jadi penghitung Johnson 4-bit itu beroperasi dengan cara berputar melalui serangkaian status yang telah ditetapkan sebelumnya yang dipicu oleh setiap pulse clock. Misalnya, penghitung dapat dimulai dengan output 1000 setelah pulsa clock pertama, kemudian bergerak ke 1100, 1110, 1111, lalu 0111 dan akhirnya kembali jadi 0001. Jadi dia akan membalik. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah ada dua jenis counter, yaitu sinkron dan asinkron. Kalau counter sinkron itu semua flip-flop dipicu secara bersamaan oleh sumber clock yang sama. Kalau penghitung asinkron, pulsa clock eksternal hanya disediakan untuk flip-flop pertama. Selanjutnya, output dari flip-flop pertama bertindak sebagai pulsa clock untuk flip-flop kedua dan seterusnya. Jadi ini bisa menyebabkan penundaan propagasi karena setiap flip-flop harus menunggu keluaran flip-flop sebelumnya untuk stabil. Lalu seperti yang sudah kita bahas, jadi up counter itu menghitung naik dari 0000 sampai 111, sedangkan down counter itu menghitung turun dari 111 hingga 0000. Lalu keduanya itu menggunakan flip-flop dan clock, tapi logika rangkaian untuk mengatur arah perhitungannya yang berbeda. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kita menjadi bermanfaat buat semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di mata kuliah praktik teknik digital. See you guys.